jasa-jasa pembuka joki itu juga bohong semua. Benar. Percaya nggak? Buat PT tapi nggak ada. Oke, ya, kita ya. cek. Bener ya, ada yang buat PT. Iya benar. Ada laptop nggak? Ya, laptop. Yang ini kita Jadi, buka ya. Nggak mungkin dosen menggagalkan ujiannya. Oh pasti dong. Jarang. Ya kenapa gitu? Ya karena kan kampus juga kejar akreditasi. Selamat sore. Sore. Yurid Audina Esmat. Iya benar. Sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Padjadjaran dan sudah menyelesaikan S1-nya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jurusan matematika. Betul? Betul. Oke. Nih, sarjana mati-matian. Saat ini Yurid Audina, manggilnya Kak Yurid aja ya enaknya ya. Iya, Kak boleh, Yurid itu merupakan founder dari belajarriset.id yang kita semua tahu mungkin sebagai lembaga ataupun tempat ya kursus pelatihan kepenulisan tugas akhir nomor 1 di Indonesia saat ini. Oke. Tapi sebelum kita bahas tentang belajar riset, kayaknya kita kayaknya enaknya ngobrol tentang background pendidikan Kak Yurid dulu. Karena kan belajar itu kan platform edukasi ya. Artinya kan orang pasti akan lihat dulu nih siapa yang menemukannya, bagaimana cara menemukannya, background dari penemuannya seperti apa. Oke, boleh jelasin dulu nggak Kak Yurid ini backgroundnya seperti apa sih pendidikannya? Dari apa nih? Dari SD? Boleh, silahkan. Oke. Background pendidikan aku nih panjang nih ya kalau diceritain. Nah, kebetulan aku tuh anaknya bukan dari anak kota, dari anak kampung. Nah, untuk background pendidikan aku SD-nya itu dulu di Bandar Pasir Mandoge. Nih teman-teman bisa cari aja di Google. Itu emang nggak bakal tahu tuh di mana, tapi tempatnya di situ. Yang mana desa itu terletak di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, dulu aku SD tuh masih di kampung. Terus SMP juga aku di kampung. Di situ juga, SMA aku di situ juga. Nah, sebenarnya dulu itu aku pengen SMA-nya tuh keluar karena aku dulu SD udah cukup karena pernah ikut lomba cerdas cermat, terus lomba olimpiade. Aku sering ngeliat kok teman-teman yang di kisaran itu lumayan lebih update ya ilmunya dibanding aku yang di kampung gitu. Nah, ternyata emang kalau kita sekolah di kampung itu lumayan ada ketinggalan sedikit lah sama teman-teman yang ada di kota. Oke, nah itu dari situ. Terus kenapa aku tuh bisa di matematika? Karena sebenarnya aku tuh dari kecil kayak nggak tahu ya, didikan orang tua aku itu selalu di soal hitung-hitungan gitu. Jadi ujung-ujungnya setiap ikut lomba cerdas cermat, olimpiade sampai SMA pun selalu di ruang lingkup itu matematika. Tapi aku nggak menyadari kalau diriku itu bisa matematika. Gimana ya aku nyebutnya? Kayak gitulah, kita nggak tahu kalau misalnya kita bisa matematika gitu, tapi kalau di ruang lingkup itu aja gitu. Sampai pada akhirnya waktu mau cari kuliah aku itu ikut tes IQ di SMA, balik lagi ke matematika. Padahal harapan aku itu aku nggak matematika, aku mau kedokteran loh, aku maunya yang jurusan lain kayak gitu. Nah dari situlah terus aku pengen kuliah kayak teman-teman di Jawa karena aku berharap kayak aku punya ilmu yang lebih up to date lah dibanding teman-teman lainnya. Nah, udah lulus, aku sempat lulus di UIN di Jakarta, tapi aku nggak diizinin sama orang tuaku karena pertama biaya, terus itu karena jauh juga kan ke Jakarta gitu. Jadi kuliahlah aku di UIN Sumatera Utara. Terus kuliah di UIN Sumatera Utara, sebenarnya ada pepatah yang bilang kalau misalnya apa yang kemarin kayak ibaratin mutiara di mana aja terletak tetap jadi mutiara. Nah, kata orang gitu, itu salah sebenarnya menurut aku ya. Karena ibaratin ketika kita milih tempat kuliah itu sebenarnya kayak membentuk diri kita pribadi untuk menjadi orang yang lebih unggul dibanding orang lain ya menurut aku. Karena selama ini waktu aku di UIN memang banyak ilmu yang aku dapatkan di UIN, tapi tetap aja ketinggalan sama yang lain kayak gitu. Nah, setelah aku menyelesaikan pendidikanku di UIN dengan berbagai kegiatan yang sama, aku juga nulis-nulis. Aku dulu sering nulis jurnal, nulis artikel dan lain-lain. Tapi itu masih ketinggalan. Nah, adalah niat aku untuk S2 gitu. S2-nya tuh sampailah di Unpad. Panjang kan ceritanya gitu. Sangat panjang ya. S2 di Unpad. Oke, berarti kalau boleh disimpulkan memang background dari keluarganya itu sendiri ya, tipe keluarga yang memang menomorsatukan pendidikan dan menganggap pendidikan adalah salah satu aset ya untuk masa depan. Iya, benar. Oke, jadi bahkan untuk pilihan matematikanya pun itu disedarkan oleh keluarga Kak Yurid sendiri.
Iya, karena dari kecil tuh kayak di ruang lingkup itu gitu. Jadi kebentuk diri aku itu di situ jadinya, di jurusan itu. Kalau dari track recordnya kan kita lihat juga Kak Irit beberapa kali suka ini ya, ambil pendidikan ke luar negeri, ya mungkin dalam bentuk short course. Iya, benar. Iya, itu kenapa? Supaya keren aja dilihat orang. Ya, biasa kan gitu ya, orang biasanya mahasiswa itu banyak yang pengen kuliah ke luar negeri, ikut mungkin kalau sekarang ISMA, exchange ya, bahkan dari SMA udah ada ya program. Itu tidak lain tidak bukan ada beberapa dari mereka itu motivasinya adalah supaya Instagramnya keisi dengan hal-hal yang keren aja. Kan juga alumni gitu. Ya kan, alumni luar negeri. Ya, saya juga. Tapi kan ini yang lagi di podcast itu Anda. Jadi Anda dulu. Itu kenapa? Kenapa suka ikut berapa kali? 2 ya? 2. Enggak 3. Itu alasannya apa? Alasannya itu pertama, awalnya itu dulu aku tuh kuliah di UINSU gitu kan. Nah, kebetulan walaupun aku merasa aku tertinggal, apalagi Univku ini akreditasinya masih C. Bukan Univ sih, jurusan Univ aku. Apa ya? Unpad kan A. Iya, jurusan aku di UIN dulu. Oke, jurusan di UIN. Nah, di UIN dulu. Matematika UIN sekarang masih C? Enggak, udah A. Oke. Jadi gini, aku tuh sempet kayak aku pengen pindah aja ke STIS kayak gitu. Karena ibaratin aku suka matematika, aku pengen keluar jadi PNS. Nah, mindset aku tuh kayak gitu kan. Terus kalau setelah menjalani, ternyata kayak ibaratin aku nemuin jati diriku sebagai penulis. Nah, kenapa ke luar negeri? Salah satunya UIN tidak bisa mendapatkan akses untuk kayak anak-anak lainnya. Jadi kayak ibaratin program ISMA, magang merdeka nggak bisa. UIN tuh nggak bisa. Jadi nggak ada program. Atau jurusannya? UIN-nya. Kenapa? Karena UIN itu di bawah naungan Kemenak. Jadi beda sama anak-anak yang di bawah naungan Kemenristekdikti. Ya, sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang. Makanya aku pernah buat konten terkait pergi-pergi ke luar negeri gitu kan. Banyak mahasiswa yang nanya atau banyak yang ngeluh kayak UIN gak bisa ikut magang merdeka dan lain-lain. Nah itu salah satu kekurangannya. Sehingga aku mau nunjukin kalau anak UIN itu juga bisa loh ke luar negeri gitu. Sangat luhur ya. Iya. Visinya. Iya. Tapi kan gak cuma di S1 doang, gak waktu S1 doang pergi ke luar negeri, S2 juga keluar. Iya. Itu kenapa? Supaya followers IG naik atau? Itu udah kebentuk ya dari diri aku yang kemarin tuh pertama ke Malaysia dulu lomba penelitian. Nah balik-balik ke Indonesia karena prestasi dikasih lah beasiswa dari UIN, dikasih beasiswa dari Bank Rakyat Indonesia. Nah aku dapat beasiswa di situ karena pergi lomba yang ke Malaysia. Terus dari Malaysia itu kita dapat award lagi untuk melanjutkan ke Taiwan. Penelitian semua. Penelitian itu aku kemarin pakai penelitian tentang kesehatan, tentang stunting. Nah balik ke Taiwan dapat lagi di situ emas. Balik ke Indonesia itu dikasih lagi penghargaan dan itu udah deket aku wisuda. Jadi dapat penghargaannya itu kemarin yang Wahdatul Ulum Award dari UIN. Nah itu dari situ muncul lah kayak kata, soalnya aku pernah dapat kakak tingkat yang ngatain kalau misalnya kalau udah sekali aja pintu paspor dibuka kita itu bakal diundang terus gitu sama luar negeri, katanya kayak gitu. Jadi aku jadi terinspirasi karena itu. Selain itu juga personal branding dan engagement tentunya kayak gitu. Nah awalnya itu sampai lah ini kemarin itu programnya aku ikut program kursus bahasa Mandarin itu kayak mereka ngadain event course gitu, ngundang anak Indonesia. Ya udah ikut lagi. Terus ini juga kalau S2 nanti juga ada beberapa event konferensi. Jadi sebenarnya kita itu sebagai mahasiswa emang ada beberapa event yang dari kementerian, dari Univa langsung. Tapi juga ada event-event yang di luar itu yang dia itu di bawah kementerian atau di bawah dari pemerintahan negaranya langsung, kayak ngadain Indonesia kerjasama gitu. Nah gitu. Jadi harus pandai-pandai cari event. Berarti tujuannya adalah apa tuh? Tujuan utamanya adalah selain dari motivasi yang katanya kalau udah buka paspor sekali akan ada cap-cap selanjutnya. Selain itu kan faktor internal. Berarti tujuan atau misinya itu apa? Misinya itu aku cari ilmu tentunya. Kayak ibaratin aku dapat ilmu baru di negara lain. Waktu ke Malaysia aku dapat ilmu baru terkait jurnal mereka gitu. Nah ternyata aku ngelihat ada perankingan gitu loh. Kayak ibaratin ternyata kalau di Indonesia itu untuk jurnal-jurnal yang discontinue atau jurnal-jurnal predator itu nggak terlalu digaungkan gitu, nggak terlalu di up gitu loh infonya, dan mahasiswa tuh banyak yang nggak tahu kayak gitu kan. Nah di Malaysia itu
banyakin tahu mahasiswa S1 kayak gitu loh. Jadi kayak mereka bakal menghindari jurnal-jurnal yang seperti itu. Nah itu satu. Terus di Taiwan kemarin aku dapat ilmu barunya itu terkait penelitian juga. Cuman ternyata kalau negara Asia Tenggara itu untuk sitasi jurnalnya tuh bagus-bagus. Makanya kita kalau di Univ kayak di Unpad pasti kita pakai jurnal luar negeri itu namanya nama-nama orang Chinese gitu. Jadi kalau kita ke luar negeri itu makin banyak ilmu yang nggak pernah kita dapat di Indonesia kayak gitu. Tapi berarti aku juga pernah ke luar negeri sih. Tapi yang ilmu yang aku dapat tuh sebenarnya bukan ke jurnal sih, lebih ke sistem pendidikan aja. Bahwa di Indonesia itu banyak hal. Ini bukan tentang lebih baik lebih buruk ya. Ini tentang berbeda saja. Outcome-nya itu tergantung lagi sistem pemerintahannya, cara orang menangkap sistem yang diberlakukan dan yang lain. Kalau aku belajar lebih ke di sekolah, itu pelajaran yang diberikan ke siswanya seperti apa, tolak ukur antara si siswa mengerti atau tidaknya seperti apa, ya, dan sistem rankingannya itu ditiadakan. Kalau di Amerika, ya, jadi nggak ada rankingan. Jadi sekolah SMA di Amerika 4 tahun, ya itu sama kayak kuliah sistemnya. Bahkan kita bisa pilih course sendiri. Oh, lebih ke sistem course gitu. Kalau ujian-ujian? Ujian ya sebenarnya ujiannya mostly setiap hari is ujian. Setiap hari itu ujian. Jadi kayak kita tuh ada e-learning yang sekarang diadopsi sama Indo karena ada COVID. Tapi kalau dulu di Amerika tuh udah dari awal tuh pakai e-learning. Ya, jadi tuh kita gradingnya setiap hari. Nah, berarti kalau dari kami ini yang waktu dulunya masih fokusnya ke sistem pembelajaran, berarti Kak Yurit sudah fokusnya ke journaling. Iya, karena kan aku lagi udah di kampus, maksudnya udah S1 itu, tingkatannya ke luar negerinya, udah di semester 6 kalau nggak salah aku. Tapi kan ya oke semester 6. Tapi kan banyak juga orang ini semester 6 ya, itu exchange ke luar negeri, itu fokusnya nggak journaling. Iya. Bahkan aku pun semester 6 masih belum terlalu peduli gitu loh. Iya, benar. Ada background apa gitu? Kenapa journaling jadi fokus utama? Karena aku ikut eventnya itu khusus penelitian di situ. Kalau anak-anak kuliah sekarang kan eventnya emang belajar ke luar negeri. Karena aku cuman sebentar doang, tapi emang eventnya penelitian. Yang mana aku nggak punya kesempatan seperti anak sekarang yang bisa ikut ISMA, exchange dan lain-lain. Belum ada dan tidak bisa. Kalaupun ada. Dulu di teman aku itu lumayan info itu sangat-sangat tidak ada kalau misalnya nggak kita duluan yang cari. Nah, aku tahu info-info itu juga karena aku itu gabung, aku belajar sampai setiap pulang kuliah itu aku ke USU hanya untuk belajar organisasi kepenulisan karya tulis ilmiah. Jadi aku belajar ke USU, aku sering tanya sama mereka lomba-lomba yang ada. Nah dari situ awalnya, jadi kayak tanya temen dulu, tanya temen yang lebih pinter kayak gitu. Oke. Nah, singkat cerita, terbitlah yang namanya PT Belajar Riset Indonesia. Ya, itu adalah sebuah kursus, ya bukan joki. Itu adalah bukan joki. Itu adalah pelatihan kepenulisan untuk bisa kepenulisan tugas akhir, jurnal, bahkan beberapa hal yang membutuhkan skill kepenulisan. Itu backgroundnya apa? Kenapa buat itu gitu? Oke. Kenapa buat itu? Iya. Sebenarnya backgroundnya itu ya karena aku ngelihat, aku kan sempat ngonten dan naik di TikTok gitu. Ngonten apa dulu? Ngonten perihal aku berbagi ilmu terkait gimana cara nulis jurnal. Dengan tujuan apa? Iseng aja? Iseng doang. Awalnya iseng. Tahun berapa itu? Tahun 2000 kemarin. 2024. Oke. Nah, terus aku ngelihat beberapa komentar orang kalau misalnya stres ngerjain skripsi. Setuju. Bahkan banyak yang sampai bunuh diri juga ya. Sampai bunuh diri gitu kan. Banyak kemarin kasus-kasus bunuh diri, apalagi kalau di univ-univ yang lumayan tinggi ya. Kita nggak bisa nyebutin univ ya. Ya top 5 Indo sering lah. Sering. Nah itu terus, dan aku melihat celaah ini tadi diambil kesempatannya oleh orang-orang yang dibilang tidak bertanggung jawab ya iya ya. Nah terbentuklah joki skripsi yang marak gitu loh di Indonesia. Berarti background utamanya adalah karena adanya joki. Nah, jadi background utamanya itu adalah ya itu tadi, karena aku ngelihat celah ini tuh kok bisa diambil orang-orang yang buat joki, dan itu kayak mereka nggak ada malu-malunya gitu nge-up di sosial media sampai followersnya tinggi-tinggi, dan buat PT katanya, dan buat ini itu banyak, dan banyak mahasiswa yang pakai jasa itu gitu. Nah, dan ujung-ujungnya dia juga kayak membutuhkan
Kak bimbing aku dong, aku kemarin itu joki, gak ngerti apa-apa. Banyak komentarnya seperti itu di TikTok. Jadi aku diskusi lah sama Anda. Aku diskusi sama Kak Felix terkait gimana ini analisis yang aku dapatkan gitu. Muncullah sebuah platform belajar riset. Platform belajar riset itu sebagai solusi kita itu kayak mau mencerdaskan anak bangsa dengan tekanan yang diberikan oleh pendidikannya gitu, tapi tidak dengan cara instan kayak gitu. Oke. Kalau boleh nanggepin ya, jadi joki itu udah ada sejak lama ya, sangat lama joki. Bahkan boleh tanya orang tua kita masing-masing, ya itu nggak sedikit dari orang tua kita yang pakai joki. Ya itu kan dulu masih pakai mesin tik ya, ditulis tebal-tebal tuh, aku masih ingat. Bahkan orang tua temanku juga pernah cerita langsung gitu kan, kita kan sama-sama ngurusin belajar riset ya. Jadi aku pernah cerita dia tuh dulu joki di tahun sekitar 2000-an, 90-an, 95, 96 itu tuh bayar 3 juta. Ya. Tuan, sekarang lebih tinggi lagi itu bayar 3 juta di rate saat itu. Ya. Nah, jadi memang tapi aku kurang setuju ya kalau dikatakan itu adalah skripsi adalah sebuah tekanan buat mahasiswa. Ya karena menurutku ya itu emang udah sebuah kewajiban kan, dan dari tahun ke tahun sudah seperti itu. Ya walaupun relevan atau tidaknya itu tergantung lagi bagaimana jurusan memandang atau bagaimana studi dari setiap mahasiswa memandang. Ya, karena kan skripsi juga udah hampir sama seperti UN yang dihapuskan tahun 2021. Hanya saja karena pemerintah memandang bahwa riset itu penting dan sampai kapanpun ya riset tidak akan pernah bisa dihapuskan. Setuju nggak? Setuju. Riset tuh nggak pernah dihapuskan. Iya benar. Ya, karena semua perkembangan di dunia ini itu awalnya dari riset. Ya hanya saja kekuatan skripsi itu kemudian dipatahkan dengan peraturan pemerintah yang baru yang menyatakan bahwa skripsi dapat digantikan. Ya kan? Dengan apa aja waktu itu? Dengan artikel, project dan lain-lain. Tapi bicara relevansi tadi ya. Nah, menurut aku relevan ini pun tergantung cara kita benar memandang. Kalau dari sisi aku pribadi, relevansi yang aku dapatkan dari nulis skripsi itu adalah bukan ini judul sesuai dengan kerjaanku ini nanti, enggak kayak gitu. Jadi relevan yang aku lihat itu dari sisi kemampuan aku memecahkan sebuah permasalahan di dunia kerja nantinya. Terus cara aku nulis, cara aku nganalisis, cara aku mendeskripsikan atau berargumentasi itu pasti berbeda sama orang-orang yang pakai jasa joki. Kenapa aku bilang kayak gitu? Dia nggak mengalami proses pembelajaran itu tadi dan dia nggak bisa mengungkapkan. Karena skripsi itu sebenarnya juga cerminan jati diri kita. Coba kita bahas kalau gitu. Sebenarnya sebelum adanya podcast ini juga udah banyak influencer besar yang bahas tentang joki. Iya. Ya, Najwa Shihab, siapa lagi? Andovi dan Dian Sastro sama Dian Sastro dan itu udah banyak banget. Bahkan Jeremy Paul bahkan udah ada gerakan untuk menghapus joki kan. Sekarang kita bahas nih. Iya. Kita kan di sini stance sebagai belajar riset ya. Kita sebagai platform yang memberikan konsultasi ke penulis, bukan konsultasi, lebih ke pelatihan kepenulisan yang terbesar, kita bisa klaim yang terbesar saat ini, ya secara volume, secara masa dan lain-lain. Menurut Kak Yurit, ya apa aja sih dampak dari joki? Seberapa marak joki yang ada saat ini dan kenapa mahasiswa masih aja mau pakai joki? Oke. Dampaknya kalau dari pendapat aku pribadi ya, untuk joki ini sendiri tadi, untuk bagi mahasiswanya otomatis hal yang harusnya jadi pembelajaran ke mahasiswa, hal yang harusnya mahasiswa itu mencerminkan riset yang sebenarnya, yang mana kuliah itu kan kita mau outputnya itu kita menghasilkan sumber daya manusia yang berbeda kayak gitu kan. Nah jadinya semenjak ada joki ini ya tidak sesuai gitu, karena yang ngerjain itu orang lain, bukan diri dia pribadi. Bahkan ya timbulnya salah satu korupsi dan lain-lain, SDM yang seperti itu ya SDM yang ngejoki itu tadi. Jadi dia maunya yang instan-instan gitu. Kalau dari pendapat aku pribadi. Oke. Tapi ini aku ada, coba aku mewakili mahasiswa. Kak Yuri kan di sini sebagai mahasiswa S2, terhitungnya sudah sarjana ya, sudah menyelesaikan pendidikan S1. Di sini aku sebagai sarjana mahasiswa ya, mahasiswa S1 semester 6. Aku simply bakal bilang gini. Skripsi itu untuk apa sih sebenarnya? Skripsi itu untuk apa sih sebenarnya? Aku hukum. Kita tuh belajar hukum 8 semester.
yang di 8 semester itu aja ya, mata kuliahnya itu banyak yang sebenarnya nggak kepake untuk beberapa profesi yang kita inginkan. Tapi kan kita juga sadar tidak mungkin ada kampus yang menyediakan pelatihan untuk setiap profesi yang berbeda, itu nggak mungkin juga. Makanya seringkali mata kuliah itu dibuat bukan untuk mahasiswa benar-benar mengerti mata kuliahnya. Seringkali mata kuliah dibuat untuk menguji analytical thinking dari mahasiswa. Sama seperti belajar matematika. Banyak orang yang bilang gini, matematika belajar buat apa sih? Aku juga mau jadi pengacara misal. Aku gak butuh matematika. Tapi dari belajar matematika, aku ngerti nih gimana cara otak bekerja. Gimana cara kita ngotak-ngatik otak kita tanpa harus menulis kan gitu ya. Jadi misalnya belajar kali-kali yang harus ditulis dari sebelah kiri, terus kalau di bawahnya harus dilangkahi satu huruf, satu angka gitu. Itu tuh sederhana, tapi itu menstimulasi pikiran kita untuk lebih mengerti tentang bagaimana cara berpikir kritis dan memvisualisasikannya secara otomatis. Pertanyaan tapi itu dulu jawabannya. Skripsi ini buat apa? Oke, aku jawab ya. Skripsi ini buat apa? Nah, sebenarnya aku sering nge-branding ya untuk ilmu ini tadi. Ibaratin skripsi ini tuh buat apa? Dan relevannya dengan jurusan kita itu apa? Jadi kalau disclaimer ini pengalaman aku pribadi. Aku jurusan matematika, yang mana waktu di semester 6, 7 itu kan pembagian konsentrasi. Nah, aku tuh ambil konsentrasiku itu statistik. Karena aku pengen jadi data science nantinya gitu. Jadi, skripsi yang aku kerjakan itu bukan semata-mata harus relevan dengan pekerjaan aku nantinya, tapi ilmu yang aku dapat di situ dari sisi menganalisis itu tadi. Aku nggak dapatin itu kalau misalnya aku belum ngerjain skripsi, yang mana pada saat kuliah itu nggak mungkin dipelajari secara detail, karena kita kembali lagi kalau udah di standar mahasiswa pasti berapa persen dosen ngejelasin, lebihnya kita belajar sendiri gitu kan ya sebagai mahasiswa. Nah terus dari satu sisi itu analisisnya, terus yang kedua kemampuan berpikir kritis. Beda orang-orang yang paham ngerjain skripsi sama orang-orang yang itu tadi balik ngejoki gitu. Jadi cara berpikir kritisnya itu beda. Dan keberuntungannya kalau kita belajar skripsi yang sesuai dengan relevan jurusan kita, otomatis dia keikut ke dunia kerja. Kayak misalnya aku bisa statistik, aku bisa nganalisis menggunakan R programming, misalnya Python. Nah aku misalnya mau apply kerjaan data analyst, otomatis cocok. Ya kalau misalnya buat kasus mahasiswa yang nggak cocok, skripsi itu buat apa? Karena waktu semester 6 dia tuh nggak menyesuaikan dengan konsentrasinya. Misal gini, hukum. Misalnya kakak yang ngambil hukum apa? Hukum perdata misalnya gitu ya, kita misalkan aja. Jadi di semester 6 dan skripsi dia harus meliniarkan antara konsentrasinya sama kasus yang mau diangkat saat skripsi. Kayak gitu. Tapi balik lagi, ada beberapa dosen yang disediakan di universitasnya tuh nggak expert terhadap kasus yang mau diangkat gitu. Nah itu lebih seru. Sebenarnya tujuannya mau ke situ. Ya. Beberapa pertanyaan aku itu mungkin menyatakan counter tentang pendidikan ya, tapi perlu diingat ini podcast. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu adalah untuk membuka ya. Karena aku akan memposisikan diri. Aku akan memposisikan diri seolah-olah aku adalah mahasiswa yang memiliki pemikiran yang mayoritas di luar sana. Ya, aku juga mahasiswa ya guys. Sekarang seperti ini pertanyaannya. Oke, kalau memang tujuannya adalah sama seperti yang aku ngomongin tadi, kita belajar matematika itu untuk menstimulasi walaupun nggak kepake ujung-ujungnya. Tapi gini. Tadi kan disampaikan bahwa gimana supaya esensi skripsi itu benar-benar berdampak adalah harus sesuai nih sama yang kita inginin itu apa, sama konsentrasi kita itu apa. Ketemulah nih sama dosen pembimbing yang hobinya nggak sama yang kita mau. Salah satu cara untuk membuat judul skripsi kan adalah lihat track record kepenulisan dosen pembimbing kan. Ya, kita harus ikutin nih. Dia tuh publikasinya arahnya kemana. Kalau kita mau si dosen ini cepet ACC kita ya, kita ikutin hobinya dia supaya dia ACC kita. Itu kan artinya kita nggak jadi diri kita sendiri. Iya benar. Dan dengan itu maka joki banyak bertebaran kan. Karena pada akhirnya mahasiswa dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang mereka tidak rencanakan. Iya, dan itu menganggapnya formalitas, yang penting tamat gitu. Oke, nah sebenarnya juga ya itu sangat dapat dimaklumi. Itu kita nggak bisa buat argumentasi hanya untuk memenangkan pihak kita ya. Kita sangat mengerti bahwa hal-hal seperti itu pasti dialami mahasiswa. Iya benar. Maka joki hadir. Iya. Ya. Satu, mahasiswa pasti berpikir ini skripsi buat apa sih? Mahasiswa mikir oke, alasannya adalah untuk menstimulasi pikiran. Sestimulan apa sih emang? Seefektif apa sih emang? Nggak terlalu efektif.
skripsi ini kan cuma alat buat lulus, alat untuk ambil ijazah yang kita udah bayar kampus setiap semester kan. Simpelnya seperti itu. Makanya Joki hadir. Itu mahasiswa banyak mikir seperti itu. Ini riset dari teman-temanku yang semester 6 dan mulai mempertanyakan ini skripsi buat apa. Dari dulu juga pertanyaannya seperti sama itu. Kan seperti itu. Nah jadi ini mungkin kita ngobrol sama-sama sebagai dari belajar riset. Iya, dari belajar riset. Ya. Jadi memang belajar riset itu akhirnya ditumbuhkan, dilahirkan dari itu permasalahan yang ada. Yang kita pahami dari mahasiswa, di mana mahasiswa benar-benar selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang mereka tidak inginkan. Benar. Tapi ya sebagai mahasiswa yang baik, sebagai mahasiswa yang akan melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri juga, harusnya joki tidak akan pernah menjadi opsi. Karena kan benar. Joki adalah sama dengan kebohongan. Benar. Ini kita buka sedikit ya. Iya. Perilaku joki itu adalah kebohongan, benar ya? Benar. Makanya tadi aku bilang orang-orang yang korupsi yaitu lahir dari bisa situ. Jadi lahir dari joki-joki, ya kan? Nah, dan jasa-jasa pembuka joki itu juga bohong semua. Benar. Percaya nggak? Buat PT tapi nggak ada. Oke, kita cek. Bener ya, ada yang buat PT. Iya, benar. Ada laptop nggak? Ya, laptop. Ya, ini kita buka ya. Menurutku nggak ada salahnya kita ngebuka ya lembaga joki-joki yang nggak jelas yang dia buat PT bahkan. Ada. Coba sebutin salah dua PT joki-joki yang buat PT. Ya, kita lihat. Karena kalau memang ini benar PT-nya, harusnya PT bisa dilaporin ya. Dan karena itu tindakan ilegal yang tidak akan pernah dapat dibenarkan. PT Ayu Arta Group. Ini. Jadi PT itu segar informasi PT ada dua. Ada PT Persero, ada PT Perseorangan. Benar. Ya, kecuali udah IPO gitu. Jadi PT TBK. Ya. Tapi ini aku nggak sebutin akun jokinya ya, nggak usah ya. Cek aja di Google pasti keluar. Nah, PT ini PT Ayu Arta bener ya. Nanti di zoom ya, PT Ayu Arta. Kita lihat ini. Grup coba, grup. PT Ayu Arta dulu nanti kan keluar. PT Ayu Arta. Oke. PT Ayu Arta apa namanya? Group. GROUP. Iya, GROUP. Nggak ada ya sama sekali. Nggak ada PT Bank Perekonomian, PT Dwi Sri, PT. Ya, ini di PT Persero nggak ada. Sekarang kita lihat di PT Perseorangan, PT Ayu Arta. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Artinya ini PT Joki itu scam. Scam emang. Ya, jadi bukan cuma kegiatan hari-harinya yang scam, PT juga scam. Nah, jadi kalau kalian masih mau joki juga, ya kita udah nggak ngerti lagi nih. Gimana cara kalian berpikir bahwa joki adalah jalan terbaik? Iya, benar. Dan nggak jarang. Coba Kak Yuri ceritain deh, gimana ya siswa-siswa kita itu ngeluh. Ya di saat mereka daftar, terus bilang Kak saya udah joki tapi ditipu. Ya. Iya banyak. Jadi gini, aku mau kasih tahu ya kepada mahasiswa, sebenarnya ya ada beberapa orang-orang yang mahasiswa buka joki itu karena uang jajan ya. Aku pernah punya side teman. hustle. Punya teman. Oke, walaupun caranya haram. Oke. Uang jajan. Nah, ada. Tapi dia nggak up gitu dirinya media sosial sampai dengan 300 ribuan followers PT. Nggak ada kayak gitu. Nah, untuk yang PT-PT yang ada di media sosial ini itu ngevalidasiin dirinya untuk supaya legal gitu. Sehingga mahasiswa tuh banyak yang kegiur, percaya gitu. Terus sudah selesai daftar di situ, hilang. Terus baliklah ke belajar riset, curhat. Terus itu kayak ibaratin Kak aku baru ketipu joki. Padahal kemarin aku konsultasinya di sini. Tapi dari segi harga belajarnya mahal, sementara joki murah. Ya jelas lah kalau misalnya belajar ya emang mahal. Dan kita nggak pungkiri bahwa memang ada mata kuliah metodologi penelitian. Benar. Tapi kita pun sadari tidak semua kampus itu memberikan pembelajaran metodologi penelitian itu dengan baik. Detail. Jadi kita sangat memaklumi bahwa masalah skripsi ini masalah yang memang sudah akan sangat susah diselesaikan karena pilihannya dihapus nggak mungkin. Iya benar. Ya. Tapi kalau memberikan pendidikan yang setara, jangankan sekarang, itu 3T aja wilayah 3T masih belum beres sampai sekarang. Benar. Jadi itu masalah kepenulisan, masalah riset itu adalah masalah yang tidak akan pernah ada habisnya. Benar. Tapi harapannya gini loh, jangan dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Hal tidak baik. Ya. Sebenarnya dalam hal ini media sosial juga menjadi sebuah pengaruh besar. Setuju nggak? Setuju. Karena mereka tuh kan nge-ads. Itu tuh gede karena ads loh. Iya benar.
kenapa media sosial memperbolehkan ads? Setujuin Logikanya nih, gitu. Meta aja kalau mau buat verified dia centang biru, dia cek dulu kan, ini bener nggak? Ada joki centang biru. Artinya kan check and rechecknya itu berjalan dengan baik. Kenapa Meta ya memperbolehkan akun dengan aktivitas seperti itu untuk dipertunjukkan gitu loh? Itu jadi masalah besar juga. Itu Ya. sih kurang tahu ya terhadap kebijakan media sosial yang ada, karena Benar. kan emang bukan dari Indonesia yang langsung. Dan bahkan pun yang aku pertanyakan itu juga undang-undang perjokian itu ya, kayak ibaratin kalau dari Indo ya ada undang-undangnya gitu. Tapi ya kok bisa gitu, kayak nggak ditindaklanjutin ini joki followers tinggi-tinggi gitu. Kalau masa undang-undang sih ada hal lanjut ya, karena joki itu kan sama dengan bisa bersinggungan dengan calo. Iya Nah, sih. kalau kita bahas itu, pemerintah juga masih mengaktifkan Iya benar. ya tindak hal seperti itu dalam keseharian operasionalnya. Nah, jadi itu agak susah. Jadi Iya, kalau kita iya, melawan itu pemerintah, tadi. kita bahas joki saja. Iya, Amannya oke. seperti itu. Oke. Ya, Nah, itu itu sih gimana? Kenapa sih kalau kita bahas ini joki gede banget akunnya? Kalau kita bilang ini Centang harus di biru. centang biru, kalau kita bilang ini salah, ya dia berhasil untuk menggedekan akunnya. Yang salah siapa berarti? Satu, SDM udah pasti. Ya kan, SDM sangat rendah karena mereka percaya dengan joki. Dua, pasti Ya pihak platform media sosial sama TikTok juga semua. Jadi mungkin ya mereka juga nggak ada filterisasi ya terhadap itu, karena kan gede gitu. Tapi seharusnya bisa sih. Iya seharusnya ya. Kayak ibaratin kita yang kalimatnya agak salah sedikit aja tuh kan langsung kena tindakan ya dari media sosial. Oke. Kok bisa ya akun-akun gitu? Gimana sebagai ahli menulis ya dalam tugas akhir, bisa nggak sih kita membedakan tulisan joki dan tulisan joki, tulisan AI dan tulisan khas Asli. sendiri kan? Cara orang menulis itu akan menggambarkan karakter. Benar, Artinya setiap tulisan itu akan khas, benar. ya kan? Artinya kan sangat bisa dibedakan. Tapi lebih spesifik lagi, gimana cara ngebedain? Bisa. Nah, jadi kalau yang membedakan adalah kalau pakai AI, sitasi referensi yang diberikan AI itu belum tentu ada. Terkadang AI itu memberikan sebuah sitasi, misal nih Budi 2023, pas dicari jurnalnya belum tentu ada. Nah, itu satu. Lalu dari sisi plagiasi, oke, AI itu rendah plagiasinya. Tapi kalau dari joki, kalau yang dulu belum ada AI, jadi teman-teman aku yang dulu marak ya joki tapi belum ada AI, yang membedakan itu saat bimbingan. Ditanya sama dosennya, ngengong, nggak ngerti. Apa yang kamu tulis nih? Iya, tapi kan Ngerti. udah banyak joki yang kasih pelayanan sambil diajarin kan, Mbak. Track record mahasiswanya pasti tahu dosen. Jadi ibaratin ini mahasiswa dulu dari semester 1 sampai semester ini track recordnya seperti apa. Terus kok tiba-tiba nulis udah sampai bab sini. Nah, pasti bakal ditanyain sepinter-pinter apapun kita menyembunyikan. Itu tadi. Cuman dari sisi objeknya penilaian, entah kenapa orang-orang yang joki ini kalau udah diujiankan, walaupun dia gagal, nggak mungkin dosen menggagalkan ujiannya. Oh, pasti dong. Jarang. Ya kenapa gitu? Ya karena kan kampus juga kejar akreditas. Itu QS rank, ya itu kalau kita mau masuk ranking dunia, itu salah satu syaratnya adalah 40% mahasiswa harus lulus tepat waktu. Makanya tadi kita kan di awal bahas nih, apa perbedaannya pendidikan luar negeri dan dalam negeri. Ya, salah satunya itu karena dosen mau nggak mau ngelulusin. Iya, itu siswa- tadi. Jadi Iya. ya itu. Sebenarnya kalau ditelusuri dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya bakal puter-puternya di situ-situ aja. Nah, itu kalau dari sisi dosen ya. Jadi ibaratin dia udah ngejoki ya mau nggak mau dia harus belajar. Carilah platform bimbingan buat belajar padahal sebelumnya udah ngejoki. Kayak gitu tuh kalau dari sisi dosen. Tapi kalau yang mahasiswa yang menulis pure, biasanya tuh mahasiswa-mahasiswa yang banyak lah yang menulis pure ya, bukan yang kayak pakai-pakai joki gitu. Yang membedakannya itu adalah dia tahu letak kesalahan penelitiannya, bahkan di sisi bimbingan, sesinya itu nggak cuman dosen meriksa, tapi dia bertanya di situ. Ibu, ini kalau misalnya saya kombinasikan dengan begini itu gimana? Terus misalnya begini. Jadi sesi bimbingannya sebenarnya itu ada feedback. Sementara orang-orang yang ngejoki nih kalau sesi bimbingan ya udah bimbingan doang, tinggal meriksa doang gitu. Gak ada hal-hal seperti itu yang aku dapatin karena kebetulan aku pernah jadi asisten dosen yang pernah ngelihat mahasiswa kayak gitu. Oke. Kayak gitu, itu yang membedakan antara orang-orang yang gak ngejoki, orang yang ngejoki sama orang yang pakai AI kalau zaman sekarang.
sebenarnya bahas joki ini agak repot karena kalau kita matikan jokinya itu nggak akan pernah mati. Bisa. Bahkan bisa aja ya orang yang nonton ini ya setelah ini dia malah dia jadi joki bisa juga kan? Bisa. Karena dia lihat peluangnya besar. Peluangnya emang besar. Iya kan? Tapi masalah gini, gimana cara menjalankan SDM kita ya? Atau kita kasih pandangan lah ke mereka bahwa joki itu will never be a great solution. Caranya itu kalau dari aku pribadi ya, aku sering di TikTok itu aku pribadi, aku kayak nge-branding, belajarlah. Jadi dibutuhkan sebenarnya influencer-influencer yang dia itu menggaungkan pembelajaran di TikTok media sosial untuk melawan hal-hal yang instan-instan itu tadi. Nah, makanya aku sering konten, ngapain pakai joki, ngerjain sendiri aja bisa 1 bulan selesai. 2 bulan selesai gitu. Kalau kita bahas konten ya, ada 2 hal. Yang pertama, belajar satu selalu kasih konten, itu edukasi. Ya, jadi kalian itu lihat kontennya aja, itu kan udah bisa kerjain sendiri. Benar. Ya, jadi kita tuh bukan jualan enggak, kita tuh kasih pembelajaran. Kalau kalian mau masuk sama kita ya itu bonus aja, kayak ya udah kan lebih mudah kan masuk. Yang kedua adalah ini kita berdua kasih tahu sama kalian kan yang joki-joki ya, yang nyuri konten kita ya, kita seneng jujur ya. Ya seneng kalian curi. Terkenal kita makin ya video kita di mana-mana. Ya mau kalian buat itu video kita sebagai joki atau apapun, kita udah selalu buat di dalam platform kita bahwa kita tidak pernah melakukan penjokian. Nah. Bahkan ya kita punya 50 tim, 50-nya itu kita pastikan itu tidak pernah melakukan penawaran penjokian. Jadi kalau kalian curi konten kita ya silakan. Gitu ya. Jadi itu karena kalian memang udah kerjanya nipu ya, bahkan prakteknya juga pembohongan, dan itu nggak akan pernah menjadi sebuah sustainable development gitu loh untuk masyarakat apalagi mahasiswa. Benar. Jadi kalau tentang konten tuh tujuan utamanya adalah itu ya. Iya. Kalian mau curi konten kita, silakan. Tapi ada yang tergiur juga loh mahasiswa sama konten-konten yang kayak gitu. Makanya aku kayak heran gitu. Literasi berpikir itu kok bisa membayar joki yang dia tuh tidak kenal, konten dicuri dari orang lain gitu. Iya. Jadi kayak agak bingung. Dapat dimaklumi jujur karena kayak aku bilang tadi ya, mahasiswa itu selalu dihadapkan dengan pilihan yang mereka tidak pernah inginkan. Iya. Ya kan, karena kan penyetuju dari skripsi itu kan bukan seperti jurnal ya, yang memang sudah ada auditornya, reviewernya, yang nyetujuin kan dosen. Benar. Belum lagi masalah dosen yang suka hilang-hilangan. Iya, benar. Dosen yang harus dicari kemana-mana itu membingungkan juga sebenarnya. Cuma ya udah mau gimana ya, mau gimana. Dan aku pengen kayak nanemin mindset sama mahasiswa ya. Gimana? Ibaratin skripsi itu nggak mau cari kebenaran, riset itu bukan cari kebenaran di dalam. Jadi cari apa sebenarnya? Sesuai, yang paling sesuai. Makanya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kayak misalnya penelitian ilmuwan yang kita lihat zaman dulu ya, pasti misalnya penelitian A dikembangkan nanti oleh B, dikembangkan lagi oleh penelitian C. Karena mungkin dari penelitian A itu masih ada kelemahan penelitiannya. Jadi kalau ditanya dosen ngomong ini benar nggak, misalnya ini salah nggak, sebenarnya skripsi itu bukan pembenaran sama yang mana yang benar mana yang salah, tapi yang paling sesuai. Makanya kita kalau misalnya ngebimbing mahasiswa, jangan mindsetnya itu benar gitu loh, tapi ini yang paling sesuai kayak gitu. Makanya berarti banyak opsi yang benar. Banyak, karena penelitian itu berkembang dari zaman dulu sampai ke sekarang. Itulah kenapa penelitian tidak akan pernah mati. Benar, itu dan tadi. Dan joki pun kalau kita tidak berantas pun tidak akan pernah mati. Benar, kayak gitu. Seperti itu. Ya itu tadi kalau bahas joki. Ya. Nah, harapannya belajar riset ke depannya gimana? Harapan aku sih belajar riset ke depannya bakal jadi platform yang namanya kan belajar riset. Berarti kita bakal membantu ya perkembangan yang ada di Indonesia dan memantau bagaimana riset-riset yang ada di Indonesia serta memberikan beberapa ilmu baru gitu. Makanya sebisa mungkin tutor-tutor di belajar riset itu selalu upgrade, baik dari segi pendidikan, baik dari segi publikasinya gitu. Jadi kita belajar itu pasti dari zaman dulu itu kalau dibedakan ke zaman sekarang ada perkembangannya sama. Nanti di tahun 2025 juga udah berkembang lagi, 2026 berkembang lagi. Jadi ilmu itu nggak stagnan gitu, pasti mengalami perkembangan. Jadi itu. Kalau dari aku belajar riset tuh kedepannya akan menjadi sebuah konsultan pendidikan ya, dan juga akan menjadi lembaga riset yang terkemuka di Indonesia ya, karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia sendiri ya riset itu tidak terlalu dihargai, tidak terlalu dinomorsatukan. Sementara di negara lain ya, negara-negara maju, anggaran untuk riset itu mostly hampir terbesar di negaranya, karena mereka tahu bahwa yang membuat negara maju itu adalah penemuan.
Ya, bagaimana cara mereka menemukan sesuatu lebih cepat, lebih visioner, lebih futuristik daripada negara lainnya. Ya, jadi kita berharap bahwa kita bisa membantu pemerintah dalam hal riset tanpa ya mengganggu gugat APBN yang dianggarkan setiap tahunnya. Seperti itu teman-teman, karena kita tidak mau merusaki lagi ya penghematan APBN negara kita. Iya gitu. Jadi masuk ke Danantara yang tidak diaudit itu kan tidak mungkin juga. Iya benar. Oke, kira-kira ada lagi atau cukup? Cukup, itu aja sih yang mau aku sampaikan ke mahasiswa terkait pembelajaran ya itu. Jadi ini dia ya pembukaan podcast dari belajarriset.id yang baru berjalan 2 tahun tapi sudah menjadi leading company dari market yang ada. Ya, jadi kita berharap bersama bahwa tidak ada lagi yang percaya dengan joki, terlebih joki-joki yang mengatasnamakan PT. Karena kalau udah PT tuh dia udah pasti di blacklist dari PT, karena tidak ada PT yang memperbolehkan joki. Terlebih kalau pakai rekening perusahaan itu, kalau kalian laporkan rekening perusahaan itu langsung dibekukan sama bank. Benar, ngurus rekening PT sulit ya di bank. Iya, itu nggak mudah. Ya, itu dulu. Thank you, selamat sore. Oke, selamat sore.